Halo Aluxer. Hari pertama musim semi, Senin, Januari. Ada banyak sekali momen yang kita anggap sebagai hari yang baik untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, seberapa sering kita benar-benar menepati komitmen kita untuk memulai? Masalahnya dengan memilih tanggal sebagai alasan untuk memulai adalah tanggal itu sepenuhnya sewenang-wenang. Tanggal hanyalah sistem buatan manusia yang tidak berarti untuk membantu kita menjaga ketertiban. Tidak lebih, tidak kurang. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Jika Anda belum berlangganan, Anda akan ketinggalan. Kenyataannya adalah bahwa tanggal tidak akan pernah bisa menginspirasi Anda untuk memulai. Tanggal tidak secara ajaib memiliki semua jawaban atau membuka jalan menuju hasil yang mulus. Jadi, satu-satunya tanggal atau hari atau tenggat waktu yang Anda miliki adalah saat ini. Pertama, hari esok tidak akan pernah datang. Jika Anda berencana untuk memulai besok, maka kami dapat menjamin Anda tidak akan pernah memulainya karena sebelum Anda menyadarinya, besok adalah hari ini dan ada ratusan hal sehari-hari yang bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda lagi dan lagi. Besok biasanya merupakan kata sandi untuk tidak pernah seperti papan lelucon pub yang menyatakan bir gratis besok. Anda tidak akan tiba-tiba menemukan hari libur atau memiliki jadwal yang benar-benar jelas. Semua tugas Anda juga tidak akan selesai begitu saja. Jadi, teruslah maju dengan semua rencana atau impian Anda, apapun yang terjadi. Meskipun itu langkah kecil, itu tetaplah sebuah langkah maju. Jadi, mulailah hari ini. Want to grow your business quickly? Come to madeinchina.com. Search for electric cars. B2B sourcing simplified. Langkah kecil, itu tetaplah sebuah langkah maju. Jadi, mulailah hari ini. Kedua, merasa tidak siap adalah bagian dari rutinitas. Seperti yang dikatakan Ricky Starr, apapun yang Anda lakukan, semua orang memulai sebagai pemula. Jika Anda tidak merasa tidak siap, gugup, atau sedikit di luar kemampuan Anda, maka Anda mungkin harus berusaha lebih keras. Sangat wajar bagi seseorang yang memulai sesuatu yang baru untuk merasa kewalahan selama pengalaman itu. Itu adalah bagian dari rutinitas saat mengambil tindakan. Perasaan-perasaan itu adalah pemandu alami Anda. Perasaan-perasaan itu membantu Anda tetap terkendali, tetap fokus, dan pikiran Anda tetap tajam. Jangan menunggu hingga sesuatu terasa alami atau normal sebelum Anda mulai melakukannya karena Anda tidak akan memiliki adrenalin dan kegembiraan yang Anda butuhkan untuk memberi Anda keberanian untuk terus melakukannya. Apa yang Anda ketahui sudah cukup untuk memulai. Jadi, lakukanlah dan jangan menunda-nunda. Nomor 3, seperti apa waktu yang tepat untuk memulai jika bukan sekarang? Cobalah gambarkan seperti apa waktu yang tepat untuk memulai. Pikirkan kembali waktu yang pernah Anda alami sebelumnya. Anda tidak bisa melakukannya karena tidak ada waktu seperti itu. Mungkin Anda berencana untuk membereskan lemari pakaian Anda. Mungkin sekarang Selasa malam dan Anda sedang menonton YouTube, jadi Anda memutuskan untuk melakukannya pada Minggu sore. Minggu sore akan menjadi waktu yang tepat untuk melakukannya. Namun, saat Minggu tiba, Anda akan merasa malas. Anda telah mengerjakan tugas yang sangat besar dan sekarang kucing Anda perlu dibawa ke dokter hewan. Jadi, lemari itu tetap tidak terurus. Daripada menunda, cobalah untuk memulainya sekarang juga. Tentu saja, setelah menonton video hebat ini, meskipun Anda hanya merapikan satu rak akan menginspirasi Anda untuk melakukan lebih banyak hal dan memberi Anda dorongan positif untuk merasa senang dengan diri sendiri. Anda tahu, kebalikan dari perasaan yang Anda dapatkan karena menunda sesuatu. Nomor 4, memulai itu sulit, tetapi hadapi saja. Luangkan waktu sejenak untuk menyadari bahwa memulai sesuatu adalah bagian tersulit, lalu lupakan saja. Kebanyakan orang hanya berbicara tentang memulai sesuatu, tetapi saat ini, hari ini, Anda akan melakukannya dan benar-benar memulai sesuatu. Anda tidak dapat melakukan apapun tanpa momen pertama untuk memulai, jadi sebaiknya Anda berhenti menghindarinya dan segera melakukannya. Itu seperti plester. Sobek dengan cepat, selesaikan, sehingga Anda dapat menikmati perasaan bangga yang luar biasa pada diri sendiri. Nomor 5, kesalahan bukanlah akhir dunia. Ini tidak akan menjadi awal pertama Anda dan mungkin juga tidak akan menjadi yang terakhir. Anda mungkin memulai sejuta hal sebelum memulai sesuatu yang benar-benar sukses. Kita berbicara tentang rencana tabungan, rutinitas olahraga, hubungan, atau bisnis. Itu karena kebanyakan dari kita melakukan kesalahan beberapa kali sebelum kita berhasil. Kesalahan adalah bagian dari wilayah tersebut. Jadi, jangan terlalu memikirkan untuk memulai karena itu hanyalah salah satu dari banyak langkah yang perlu diambil. Jika Anda gagal dan mendapati diri Anda kembali ke titik awal, Anda tidak benar-benar kembali ke awal. Anda berada di awal yang baru, tetapi Anda adalah orang yang berbeda dengan lebih banyak pengalaman. Jadi, anggaplah kesalahan dan kegagalan Anda sebagai langkah maju dan tentu saja bukan akhir dari dunia, melainkan awal dari awal yang baru.
Nomor 6, tidak ada seorang pun yang sukses tanpa mengambil risiko dan sedikit takut. Apakah rasa takut untuk mengambil risiko menghambat Anda? Seringkali kita tidak hanya menghadapi risiko uang atau karir, tetapi juga harga diri kita ketika memulai sesuatu yang baru. Namun, tidak banyak hal yang layak dikejar tanpa sedikit risiko. Anda akan kesulitan menemukan banyak orang yang mengantre untuk mengambil risiko hanya untuk hiburan. Namun, ketika Anda mempertimbangkan alternatif kehilangan peluang dengan tetap stagnan, maka pilihan untuk tidak bertindak sebenarnya menjadi pilihan yang berisiko. Dengan memulai hari ini, Anda menjadi berani. Anda bergerak maju tanpa semuanya beres sebelum semua bintang sejajar dan bahkan sebelum Anda merasa siap untuk itu. Namun, risiko akan memiliki hasil yang lebih besar daripada apa yang Anda peroleh dari bermain aman. Nomor 7, penyesalan lebih buruk daripada kegagalan. Chad Michael Murray pernah berkata, penyesalan terbesar kita bukanlah atas apa yang telah kita lakukan, tetapi atas apa yang belum kita lakukan. Tidak ada yang lebih buruk daripada melihat seseorang berhasil dengan ide yang juga Anda miliki atau berkencan dengan seseorang yang ingin Anda ajak bicara tetapi tidak jadi. Pada saat-saat itu, Anda tahu pasti bahwa akan lebih baik untuk mencoba dan gagal daripada merasakan penyesalan yang Anda miliki karena gagal bertindak. Jadi tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah Anda lebih suka gagal atau melihat orang lain berhasil ketika Anda bahkan tidak memulainya sama sekali? Seperti yang dikatakan Beverly Knight, seharusnya, bisa, dan bisa adalah kata-kata terakhir dari orang bodoh. Nomor 8, jika Anda tidak memilih diri sendiri, siapa yang akan melakukannya? Richard Branson pernah berkata, satu-satunya orang yang dapat membuat bisnis Anda berhasil bukanlah investor atau bahkan mentor, melainkan Anda sendiri. Petik 2. Jadi begitulah, Anda memiliki anggota tim terbaik dalam diri Anda sendiri. Lupakan pelatih dan peralatan olahraga yang mewah. Anda adalah orang terpenting yang dapat mengubah tubuh Anda. Ingin menjalani kehidupan perjalanan yang lebih menyenangkan? Hanya Anda yang dapat mewujudkannya. Dunia membutuhkan Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi kenyataannya adalah bahwa tanpa Anda menunjukkan diri Anda di depan umum, Anda mungkin menyembunyikan kehebatan Anda dari dunia. Dan Anda mungkin menjadi apa yang dibutuhkan saat Anda gagal bertindak. Anda sudah memiliki faktor paling berharga dalam persamaan itu, yaitu diri Anda sendiri. Jadi, berhentilah menunda-nunda dan mulailah. Dan jika Anda memerlukan beberapa saran lebih lanjut tentang cara berhenti menunda-nunda, lihat saja video kami tentang topik 10 cara untuk berhenti menunda-nunda. Nomor 9, gangguan akan selalu ada, tetapi momen ini tidak akan terjadi. Akan selalu ada cucian yang harus dilakukan, dan akan selalu ada blog baru untuk dibaca atau sedikit riset lebih lanjut untuk dilakukan sebelum Anda merasa sudah waktunya untuk memulai sesuatu yang baru. Tanpa rencana, Anda akan menghabiskan hidup Anda dengan melompat dari satu gangguan ke gangguan lainnya. Jika Anda tidak memiliki rencana, Anda dapat berencana untuk gagal, menurut Benjamin Franklin. Jadi, jika Anda akan memulai, Anda memerlukan perut besi untuk tetap berpegang pada rencana yang Anda tetapkan untuk diri sendiri. Biarkan telepon berdering, email menunggu sehari, tonton terus di lain waktu, dan beri diri Anda waktu untuk memulai sesuatu yang benar-benar Anda pedulikan saat ini. Jangan lupa, hanya butuh 365 hari gangguan untuk kehilangan 1 tahun penuh. Kamu tertarik jadi digital marketer? Ada kelas gratis yang bantu kamu belajar digital marketing dari profesional digital marketer loh. Kamu akan praktik langsung tools-tools digital marketing dan gangguan untuk kehilangan 1 tahun penuh. Nomor 10, memulai sesuatu membuat Anda produktif di semua bidang. Pernahkah Anda memperhatikan betapa banyak hal yang dapat Anda selesaikan selama musim sibuk? Tepat sebelum mengadakan pesta makan malam besar, Anda akan memiliki minggu yang paling produktif di tempat kerja. Ditambah lagi, selesaikan semua tugas mengasuh anak, luangkan waktu ekstra untuk berolahraga, dan buatlah makan malam yang luar biasa untuk Anda dan teman-teman Anda. Anda juga akan menjejalkan lukisan-lukisan yang sudah ingin Anda buat selama 2 tahun dan menurunkan dekorasi Natal meskipun sekarang sudah bulan April. Jika Anda ingin tahu bagian terbaik dari memulai sesuatu yang baru, Anda dapat yakin bahwa Anda akan melihat peningkatan produktivitas di semua bidang kehidupan Anda. Tiba-tiba, Anda akan lebih teratur dari sebelumnya dan mencentang item-item dari daftar tugas Anda seperti tidak ada hari esok. Memiliki lebih sedikit waktu luang juga berarti Anda memprioritaskan dengan lebih baik. Anda harus membuat pilihan tentang cara terbaik untuk menghabiskan waktu guna meningkatkan produktivitas. Anda akan segera menyadari bahwa Anda telah membuang-buang waktu dan betapa lebih banyak waktu yang Anda miliki jika Anda teratur. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin sesuatu diselesaikan, berikan kepada orang yang sibuk. Nomor 11, Anda akan memiliki sesuatu yang baru untuk dibicarakan. Tidak ada yang lebih baik daripada memulai sesuatu yang baru untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam percakapan. Saat Anda berada di sekitar orang-orang, Anda akan memiliki banyak hal untuk diceritakan kepada mereka, meminta nasihat, atau mengemukakan ide-ide baru. Memulai sesuatu yang baru juga akan menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk terus maju dan percakapan di sekitar Anda akan menjadi semakin mencerahkan dan menginspirasi. Dan kita semua tahu betapa pentingnya pembelajaran baru dan percakapan yang menginspirasi bagi orang-orang sukses. Nomor 12,
Anda akan tiba-tiba melihat pintu dan peluang baru terbuka bagi Anda saat Anda membuat koneksi baru. Satu pintu selalu membuka beberapa pintu lainnya. Jadi, saat Anda memulai sesuatu yang baru, Anda secara otomatis akan membuka diri terhadap peluang-peluang baru. Anda mungkin memulai sesuatu hari ini seperti membersihkan taman lokal Anda dan tak lama kemudian Anda telah memulai gerakan pembersihan global. Setiap proyek yang Anda mulai menciptakan kemungkinan baru yang tidak ada sebelum Anda memulainya. Jadi, bukalah dunia baru yang melampaui impian terliar Anda dengan memulai sesuatu hari ini. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang pola pikir ini, tonton video kami tentang 15 hal yang harus dilakukan saat Anda kehabisan pilihan. Nomor 13, Anda akan menginspirasi orang lain. Salah satu sumber inspirasi terbesar bagi seseorang yang baru memulai adalah seseorang yang sudah lebih dulu maju dalam perjalanannya. Saat Anda memulai sesuatu, Anda jauh lebih unggul daripada semua orang yang masih berjuang untuk memulai. Bahkan jika Anda hanya menulis proposal 1 halaman atau mendaftar untuk kursus atau persiapan makan selama seminggu, Anda dapat menginspirasi seseorang yang belum melangkah sejauh itu, manfaatnya akan langsung terasa bagi Anda. Menginspirasi orang lain juga merupakan cara yang bagus untuk membantu Anda tetap terkendali. Sedikit dorongan dari orang berikutnya adalah cara yang bagus untuk mendorong kita agar terus maju. Ada banyak program yang sangat bergantung pada prinsip ini. Dari piramida pemasaran jaringan hingga program ketenangan, memiliki seseorang yang memandang Anda dan terinspirasi oleh tindakan Anda adalah cara yang bagus untuk tetap berada di jalur yang benar. Dan siapa yang tidak ingin merasa seperti pahlawan? Nomor 14, Anda akan menendang rasa takut ke tepi jalan. Rasa takut adalah binatang yang aneh. Rasa takut hanya muncul ketika subjek ketakutan kita tidak ada di sekitar kita. Saat kita dihadapkan dengan hal yang kita takuti, kita dipaksa untuk bertindak. Kita bisa melawan, melarikan diri, atau bahkan bersembunyi. Namun, apapun yang kita pilih, kita sedang melakukan sesuatu. Rasa takut muncul saat kita memikirkan ide baru. Rasa takut bisa jadi mengerikan, membuat kita mual. Namun, saat kita mengambil selembar kertas kosong dan mulai menulis novel, rasa takut itu menghilang. Rasa takut tidak lagi menguasai kita, karena saat kita mengisi halaman kosong itu dengan kata-kata, kita menghilangkan kekuatannya. Salah satu hal yang paling ditakuti adalah perubahan. Saat Anda memulai sesuatu yang baru, Anda memengaruhi perubahan dan menunjukkan rasa takut. Siapa bosnya? Nomor 15. Anda sudah hidup dalam masa kini yang sempurna. Anda mungkin melihat ke belakang dan berpikir Anda seharusnya memulainya 10 tahun yang lalu. Sayang sekali, temanku, kapal itu telah berlayar. Dan Anda mungkin berpikir bahwa akan lebih baik jika memulainya saat saldo bank Anda sudah berbeda atau hubungan Anda sudah membaik. Namun, kenyataannya, Anda tidak akan pernah tahu pasti apakah tujuan tersebut akan tercapai. Hidup tidak dapat diprediksi, satu-satunya tempat yang sempurna untuk Anda tinggali adalah saat ini. Jadi, sekarang adalah satu-satunya waktu yang tepat untuk memulai karena Anda tidak tahu apakah Anda masih punya waktu besok atau sejam lagi. Jadi, berhentilah membuang-buang waktu untuk memikirkannya dan mulailah di waktu yang tepat, yaitu saat ini juga. Nah, para Aluxer, kami punya pertanyaan untuk Anda. Apa yang ingin Anda mulai? Dan apa alasan terbesar Anda untuk belum memulainya? Beritahu kami di kolom komentar dan bersikaplah jujur. Nah, bagi Anda yang telah mengikuti kami hingga akhir dan menjadi seorang Aluxer sejati, inilah bonusnya. Jika Anda benar-benar ingin mengetahui secara spesifik tentang ilmu memulai sesuatu, mungkin pakar manajemen waktu dan penulis Laura Vanderham punya beberapa saran untuk Anda. Ia mengusulkan bahwa jika Anda harus memilih, maka hari Kamis adalah hari yang jauh lebih baik untuk memulai sesuatu yang baru daripada hari lainnya dalam seminggu. Saya rasa kita sudah tahu bahwa hari Senin adalah hari yang buruk untuk memulai sesuatu yang baru. Menurut Vanderham, Rabu adalah hari kerja terpanjang rata-rata, di mana kita sudah melakukan banyak hal. Namun, pada hari Kamis, minggu kerja mulai berakhir dengan lebih sedikit hal baru yang dimulai. Kamis adalah hari yang tepat untuk menerapkan tujuan atau kebiasaan baru. Jumat hanyalah satu hari lagi, jadi kebanyakan orang akan mempertahankan kebiasaan atau tetap mengerjakan proyek baru karena hari Jumat terasa positif dan beban kerja umumnya lebih ringan. Kemudian, Anda dapat menggunakan akhir pekan untuk mengubah metode atau sekadar menjalankan rutinitas. Dan pada hari Senin, Anda telah memperkuat kebiasaan ini secara positif dan tidak terasa seperti tugas asing yang membutuhkan banyak energi dan fokus untuk melakukannya. Dan inilah saatnya sesuatu mulai menjadi mudah untuk diikuti sebagai bagian dari rutinitas harian Anda. Jadi, jika ini adalah sesuatu yang sedang Anda perjuangkan, mengapa tidak mencoba pendekatan hari Kamis? Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami, Aluxer. Pastikan untuk menyukai dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan video lainnya. Kami